bisa kah? Ada mantra khusus kah? Bisa nggak Pak Edi? Ya kalau saya mantranya udah lupa sih karena saya udah bertentangan dan saya sakit hati korban anak itu. Jadi saya tuh nggak mau ngamalin amalan seperti itu lagi. You. It's a blood. Oh my lord. Itu apa ya? Bantuin saya ambil garam nih. Habis sudah di sini. Itu masih ada Sob. Pak Edi. Pak Edi bantuin saya mengut bunga deh. Saya minta air lagi. Air lagi dong. Air. Saya masih belum puas di sini karena ini belum terendam. Minta air lagi dong, biar kena basah semua kainnya. Itu kenapa dibasahin, Troy? Melunturkan energi yang ada di situ. Iya, melunturkan energi yang di situ. Oh. Jadi energi ini kita netralisir semuanya. Nggak ada lagi yang serem-serem. Kesini. Yuk. Sebentar. Apa, Roy? Saya merasakan ada sesuatu di sini. Saya merasa ada yang menyamar jadi penonton saya ya. Makhluk apa, Roy? Kamu takut ya? Kamu baca-baca doa supaya kamu aman ya. Di sini saya ngelihat ada hawa makhluk halus yang mencelat lagi di penonton saya. Dia mau menyampaikan sesuatu atau? Saya ngelihat ada bisikan gaib. Kamu ya? Kamu... frekuensi kamu gede banget nih. Ada makhluk halus yang ingin mendekat. Kamu ya? Apakah betul? Ya? Kamu tampaknya... boleh saya lihat tangannya? Kayak menyembunyikan sesuatu ya, Ibu ya? Kamu kamu tarik. Kamu tahu nggak? Orang ini bentrok loh dengan penonton saya. Coba saya lihat deh. Kamu lawan deh energi dia supaya energi kamu nggak bentrok. Kalau kamu perlu teriak-teriakin dia, keluarin kemampuan kamu. Pembunuh! Bapak membunuh saya! Hah? Bapak tega! Membunuh saya, Bapak! Maafin Bapak, Nak. Bapak sengaja, nggak sengaja, Nak. Jahat! Bapak jahat! Ya gara-gara Bapak tahu saya ada ruang di sini! Ya maafin Bapak Saya ya, Nak ya. kedinginan! Ini anak kamu. Harus minta maaf. Bapak minta maaf ya, Nak ya. Bapak nggak sengaja. Ini gara-gara ulah mamamu sendiri, Nak. Bapak juga sangat menyesal sekarang, Nak. Iya, maaf ya, Nak. Bapak juga lagi cari solusinya biar anak Bapak tenang di sono. Sampai sekarang Bapak belum bisa menemukan solusinya. Bapak aku dibasuh, Mungkin Bapak.
dengan adanya di sini Bapak bisa cari solusinya. Doain supaya dia tenang di sana. Minta dia tenang. Minta dia tenang. Sampein apa yang Mama mau. Bapak jangan. Ngomong lagi. Bapak gak sayang sama aku, Bapak. Bapak bukan nggak sayang, Nak. Bapak saking sayangnya makanya Bapak berbuat seperti ini. Tapi nggak tahu apa Aku marah. kejadian seperti ini. Sampein, aku ambil sakit. Aku masukkan semuanya. Sabar ya, Nak ya. Bapak. Bapak jangan. Bapak jangan. Sini. Tenangin, tenangin. Minta maaf. Tenang ya, Nak ya. Bapak minta maaf ya, Nak ya. Bapak lakuin ini karena aku ingin membahagiakan. Pasti aku gak mau untuk Bapak. Sabar, Nak ya. Ada yang banyak. Sampein semua. Sabar ya, Nak ya. Banyak sekali korbannya di sini. Semua. Ada yang dendam, ada yang sedih, ada yang terpasung. Tolong bagaimana caranya, Pak, biar anak-anak saya... Bapak, minta maaf. Minta maaf. Ya, Nak. Kasih tahu penyesalan Bapak. Kasih tahu. Bapak sangat menyesal, Nak, atas perbuatan Bapak. Bapak minta maaf ya. Astagfirullahaladzim. Teh, Di take out ini. take out. Sorry. Kepalanya kena nggak tadi? Ya, sabar ya, Nak ya. Kena. Bawa keluar deh. Bawa keluar. Bawa dia biar Diam kena ya, Nak ya. udara luar. Tenang. Bawa biar nangin dulu. Ya, Bapak akan selalu berdoa biar Allah di sana Angkat, angkat. selalu tenang dan Bapak selalu akan berdoa untuk kalian ya, Nak ya. Sabar ya. Ya, Bapak akan selalu menolong, Nak ya. Keluarin aku dari sini, Bapak. Kamu pegang jidat mereka satu-satu dulu. Kasihanin mereka. Tinggal satu anak kamu. Sentuh dia dengan sentuhan ayah. Jangan ulangin lagi ya. Sabar ya, Nak ya. Bapak akan selalu berdoa untuk kalian biar arwahnya tenang di sana ya. Bapak benar-benar sangat menyesal. Bapak akan bertobat untuk mencari rezeki yang halal ya. Akan mendoakan selalu untuk ketenangan kalian ya. Mereka udah begini. Tolong dibantu untuk diangkat dulu. Bawa keluar. Iya, kasihan. Untuk istirahat dulu Bawa semuanya. keluar lagi dong. Ini namanya keraukan masal. Bantuin deh. Bantuin. Nah, ini Bantuin di tuh. dipanggul aja, dirangkul. Dipapah. Di apa namanya? Bisa diangkat nggak? Kuat nggak? Badannya. Badannya. Hati-hati. Gotong rame-rame. Awas. Awas jatuh badannya. Masih ada ya? Kamu sudah korbankan anakmu. Sekarang aku minta bayaranku. Oh my God. Lepaskan. Sabar ya Pak ya. Silakan duduk. Pak, setiap masalah pasti ada hikmahnya ya. Tadi saya menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh hanya sebatas benang tipis. Dan kamu harus tahu, ternyata anaknya Pak Edi semuanya gak bahagia di alam baka. Sekarang Pak Edi masih dikasih kesempatan hidup bantuin anak-anak yang tidak punya ayah untuk
supaya mereka bisa ada baju, makanan. Tolong deh, saya minta itu. Setiap kali Pak Edi bagi-bagi makanan ke anak-anak yatim, Pak Edi tolong bayangin muka mereka tiga-tiganya. Oh, begitu, baik Pak. Saya ngerasain ini dia nggak tahu apa yang dia lakuin. Bukan sengaja nih loh, gue mau. Ya, Saya tahu saya bisa nilai orang. sebenarnya orangnya baik ya. Iya baik gitu. Nah kamu tadi udah lihat anak kamu kan? Iya Pak. Tadi saya sudah bilang jika anak kamu ada di sini dan masuk ke dalam satu tubuh, apa yang kamu ingin katakan? Nah itu saya buktikan hari ini. Makanya nih Pak Edi, tolong dong, kita butuh kerjasama. Saya ya Roy Kiyoshi, itu saya orang biasa juga. Jika kamu mau bener, ya kamu harus bergantung sama diri kamu juga. Itu lihat sampai kayak tadi kan, Iya sih Pak. kedinginan apa segala macam. Kirim-kirim doa untuk menebus dosanya dan plus saya sih berharap anaknya bisa Lebih tenang di sana. lebih tenang di alam baka. Iya Pak. Ini nanti dibuang sampai habis, nggak ada yang tenggelam. Ya, Baik Pak. kondisi sudah cukup stabil di sini saya lihat. Tadi soalnya ada ancaman makhluk halus, ternyata anaknya sendiri. Kalau ngerasain ada energi lain di penonton. Iya betul. Dan ternyata benar adanya. Ternyata memang anaknya ingin menyampaikan pesan melalui medium. Baik Pak. Itu aja yang bisa Roy Kiyoshi bantu hari ini. Ini jangan lupa dibawa Pak. Silakan dibuang. Dibuang aja nggak apa-apa Roy. Dibuang ke laut dong. Dibuang ke laut. Kamu ini ada yang mau disampaikan ke Pedi? Semoga setelah ini Bapak bisa lebih tenang dan mudah-mudahan itu nggak ada yang mengganggu lagi. Amin, Dan ya. mudah-mudahan anak-anak Bapak juga di alam sana tenang. Amin. Ya, itu yang saya harapkan selama saya hidup untuk membahagiakan keluarga, tapi ternyata salah. Ya mungkin di sini solusinya, terus saya bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Satu hal lagi sebelum saya lupa dari Roy Kiyoshi. Kirim-kirim doa ke anak-anak kamu yang sudah meninggal secara tragis tadi sampai bentak-bentak seperti itu. Iya, Pak. Baik, Baik, terima Pak. kasih. Semua Pak. orang pernah bikin salah Pak, tapi yang paling penting bagaimana memperbaiki kesalahannya Pak, supaya jangan diulangi lagi. Pak, Tadi ini Bapak baik. udah janji loh. Iya, memang Iya. saya udah janji tapi belum ketemu Iya, solusinya. mudah-mudahan sekarang sudah dapat solusinya, dan Bapak bisa dapat hidup yang lebih tenang lagi, dan almarhum arwah anak-anak Bapak juga bisa lebih tenang dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Pak Edi, Bapak boleh bawa semuanya dan Bapak boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Baik. Boleh. Boleh, Bapak. Terima kasih ya. Ya, terima kasih juga Pak. Iya. Pak. Ya, saya itu aja. Silakan. Seberat apapun beban dan masalah yang dihadapi, tidak akan melebihi kemampuan yang Anda miliki. Pemirsa, di episode Menembus Mata Batin kali ini, dua partisipan yang hadir adalah Tita dan Edi. Tadi kita melihat bagaimana Tita, ya dia secara nggak sadar melakukan ritual mandi darah hewan. Di darah hewan. Dan juga tadi Pak Edi yang tanpa dia sadari, dia bersekutu dengan siluman ini untuk mendapatkan kekayaan, tapi justru anaknya yang ditumbalkan. Gimana tanggapan kamu, Ron? Iya, bedanya kedua partisipan saya mempunyai sifat yang berbeda. Kalau Edi alih-alih ingin cepat kaya tapi lewat pesugihan babi ngepet, malah penyesalan yang didapat karena menumbalkan anak-anaknya. Berbeda sekali dengan Tita. Tita masih kekeh dan pengen banget orang celaka. Iya. Justru Tita masih terus mau ngelanjutin itu. Gimana nih caranya gue bisa dapat orang gitu. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak kaki kayak piramida gitu. Iya. Semakin powerful si Ratu Gaib itu. Beda sekali karakter Edi dan Tita. Kalau saya disuruh memilih yang mana yang lebih berat atau mungkin saya memilih simpati terhadap Edi ya. Kamu ada tanggapan? Ya semoga kita semua dijauhin dari itu semua deh. Iya. Jangan Ritual sampai. ini ya. Baik, Jangan karena pernah tadi melakukan penyesalan ritual justru. lah ya. Jadi selalu Penyesalan ada akhirnya. konsekuensi. Iya. Konsekuensi.
Ini terima kasih loh, kamu sudah hadir, sukses untuk karirnya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Menembus Mata Batin. Roy Kiyoshi, Terima kasih. selalu menyenangkan dapat penjelasan pencerahan dari kamu. Terima